Selamat pagi, perkenalkan saya dengan Dr. Farhan Ivandali, dokter yang bertugas pada saat ini. Boleh saya tahu alasan Ibu untuk memeriksa diri saat ini? Baik Ibu, boleh saya tahu nama Ibu, umur Ibu, alamat Ibu dan pekerjaan? Jadi boleh saya tahu alasan Ibu hari ini datang memeriksakan diri ke rumah sakit? Baik, boleh saya tahu apa Ibu sudah menikah atau belum? Ini pemeriksaan yang keberapa? Apakah Ibu sudah memiliki anak? Anak Ibu ada berapa? Dan apakah ada riwayat keguguran atau abortus? Bagaimana dengan riwayat antenatal care? Ibu ada suntik tetanus toksoid di mana? Sejumlah berapa kali? Dan apakah ada riwayat penggunaan kontrasepsi? Dengan kondisi hamil sekarang, bagaimana Ibu? Apakah gerakan janin aktif? Apakah ada kenaikan berat badan? Sejumlah berapa kilo Ibu? Dan apakah Ibu sering merasakan kontraksi yang kuat akhir-akhir ini? Atau apakah ada keluar lendir atau darah dari jalan lahir? Apakah ada riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, kencing manis, atau tiroid pada Ibu dan keluarga? Baik Ibu, sekarang saya akan menggunakan rumus Nagel untuk menentukan taksiran tanggal persalinan, di mana hari pertama haid terakhir ditambah 7, bulan dikurang 3, dan tahun ditambah 1. Baik Ibu, sekarang saatnya akan melakukan pemeriksaan dengan mengukur tinggi badan dan berat badan dan memeriksa tanda-tanda vital Ibu. Mungkin saat pemeriksaan nanti Ibu akan merasa kurang nyaman, tetapi Ibu tidak perlu khawatir. Ini tidak membahayakan janin dalam kandungan. Apakah Ibu bersedia? Baik, terima kasih Ibu. Bu, silakan mengosongkan kandung kemih sambil saya akan mempersiapkan alat dan bahan. Lalu setelah itu mempersilahkan Ibu untuk berbaring terlentang, menutup paha dan kaki Ibu dengan kain yang disediakan oleh pemeriksa. Lalu, saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah menurut WHO. Setelah mencuci tangan, menggunakan handskun steril. Setelah menggunakan handskun steril, saya akan berdiri di sebelah kanan pasien dengan posisi tubuh menghadap pasien. Lalu saya akan memberitahukan bahwa pemeriksaan akan segera dimulai. Ibu, semulanya pemeriksaannya Bu. Baik. Untuk pemeriksaan Leopold 1, yaitu pertama menentukan tinggi fundus uteri dengan tangan kiri sambil tangan kanan menfiksasi bagian bawah agar janin tidak tergeser. Lalu letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada fundus uteri. Tekan secara lembut dan geser telapak tangan kiri dan kanan secara bergantian untuk menentukan posisi bayi. Apabila bokong, maka akan teraba lunak, kurang bulat, dan tidak melenting. Lalu, ukur tinggi fundus uteri dengan menggunakan meteran dari atas simfisis pubis sampai fundus uteri. Lalu, ukur lingkar perut pasien dalam centimeter.
Untuk Leopold 2, letakkan telapak tangan kiri dan kanan secara sejajar pada ketinggian yang sama, dan dari atas tekan secara bergantian atau simultan dari ke arah bawah dan rasakan. Untuk Leopold 2, letakkan telapak tangan kiri dan kanan secara sejajar seketinggian, dan dari atas tekan secara bergantian dan simultan ke arah bawah. Dan rasakan, apakah punggung di mana nanti akan teraba tahanan terbesar, rata dan keras seperti papan, atau teraba ekstremitas, yaitu seperti bagian-bagian kecil. Level 3, kita menentukan bagian terbawah janin, apakah presentasi kepala, di mana teraba bulat, melenting dan keras, dan atau apakah janin sudah masuk pintu atas panggul atau tidak, dengan menggoyahkan bagian terbawah janin. Apabila melayang berarti belum masuk pintu atas panggul. Jika terfiksasi berarti sudah masuk pintu atas panggul. Sudah. Untuk pemeriksaan Leopold 1, 2, dan 3, kepala pemeriksa menghadap ke kepala ibu. Untuk pemeriksaan Leopold 4, pemeriksa mengarah ke kaki pasien. Pertama-tama, untuk pemeriksaan Leopold 4, pemeriksa menghadap ke kaki pasien. Temukan kedua ibu jari kiri dan kanan dan perhatikan sudut yang dibentuk. Apakah konvergen? Lalu untuk auskultasi, selanjutnya angkat kedua tangan dan dari dinding perut ibu dan untuk auskultasi, angkat kedua tangan dari dinding perut ibu dan ambil stetoskop lenek. Kemudian tempelkan ujungnya pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi punggung janin. Tempelkan ke Untuk auskultasi, selanjutnya angkat kedua tangan dari dinding perut ibu dan ambil stetoskop lenek. Kemudian tempelkan ujungnya pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi punggung janin. Tempelkan ke telinga kiri pemeriksa dan dengarkan denyut jantung janin selama 60 detik. Normalnya ialah DJJ 120 sampai 160 kali per menit. Dengarkan selama 1 menit. Setelah selesai, letakkan semua peralatan pada tempat semula dan melakukan pemeriksaan tambahan apabila diperlukan seperti laboratorium dan USG. Lalu beritahukan ibu bahwa pemeriksaan sudah selesai. Ibu, itu pemeriksaan antenatal care sudah selesai, ibu. Lalu angkat kain penutup dan minta ibu untuk kembali memakai pakaiannya. Setelah itu, pemeriksa membuka handukun dan mencuci tangan. Lalu selanjutnya cuci tangan WHO 6 langkah. Kemudian persilakan ibu untuk duduk kembali dan mencatat hasil pemeriksaan pada lembar status pasien. Ibu bisa duduk kembali, Bu. Setelah itu menjelaskan hasil temuan atau penilaian klinis ibu dan kondisi kehamilannya, dan menjelaskan tentang
rencana asuhan antenatal yang berkaitan dengan hasil temuan tersebut. Lalu dicatat pada buku kontrol ibu hamil dan menjelaskan tentang langkah atau asuhan selanjutnya serta jadwal pemeriksaan ulangan. Jelaskan untuk melakukan kunjungan ulang. Dan walaupun di luar jadwal yang ditentukan apabila terdapat keluhan. Setelah itu menyerahkan kembali buku kontrol ibu hamil dan ucapkan salam. Terima kasih, Bu.